Kubah cantik berbentuk oval berwarna biru dan menara setinggi 99 meter yang menggambarkan Asmaul Husna menyambut setiap pengunjung yang datang. Inilah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Masjid yang didirikan oleh Wali Kota Surabaya Sunarto Sumoprawiro dan Wakil Presiden Tri Sutrisno ini diresmikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 lalu. Masjid seluas 22.000 meter persegi ini didesain sebagai tempat ibadah sekaligus tempat wisata bagi masyarakat. Taman masjid yang teduh dan dipayungi rindangnya pepohonan membuat warga bebas beraktivitas, terutama bagi yang membawa anggota keluarga. Kalau mau mengagumi keindahan masjid dari atas, kita juga bisa ikut wisata menara masjid. Di atas menara ini ada ruang pandang yang bisa melihat kawasan sekitar masjid secara 360 derajat. Tapi, yang jadi pesona utamanya adalah keindahan arsitektur masjid, baik eksterior maupun interior. Aneka bentuk kaligrafi dan ukiran geometris hiasi seluruh bangunan masjid. Dari dalam ruang utama kita juga bisa melihat keindahan bagian dalam kubah. Perpaduan arsitektur luar dan dalam negeri menggambarkan asas nasionalisme dan persatuan yang melandasi pembangunan masjid. Ada 5 kubah yang itu menandakan rukun Islam dan juga Pancasila. Kenapa? Karena masjid ini berdiri didasari oleh semangat nasionalisme dan semangat kebangsaan. Masjid Al-Akbar ini juga memiliki mihrab terbesar di Indonesia. Dan yang unik, tidak ada tiang di tengah ruang utama. Semua tiang penyangga bangunan ada di sekeliling ruangan, sehingga saf salat di masjid ini tidak terputus tiang. Oh ya sahabat, ruang salat di masjid ini bisa menampung hingga 36.000 jamaah, yang membuat masjid ini menjadi masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Istiqlal, Jakarta. Teknik arsitektur yang ramah lingkungan pun membuat suhu di masjid ini cukup sejuk, walaupun tidak menggunakan pendingin udara. Bisa dikata enak Mas, jadi kan sirkulasi udara apa-apanya itu sesuatu yang kalau buat saya berjalan terus gitu. Sehingga walaupun tidak pakai air conditioner, jadi lebih banyak pada kipas angin dan air cooler, itu juga tidak terasa panas gitu. Alhamdulillah enak. Berbagai kegiatan keagamaan dilangsungkan di masjid ini. Pendidikan agama Islam usia dini juga terus berlangsung untuk memastikan generasi muda melek akan syiar Islam. Yang jelas, keindahan arsitektur masjid harus diiringi dengan keragaman kegiatan masjid, agar umat Islam bisa terus memakmurkan masjid. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV. Gimana kabar kamu? Ini Jumat pagi lagi nih, jelang akhir pekan lagi. Ya, harusnya semangat ya, karena besok sudah bisa istirahat, berkumpul bersama keluarga lagi. Benar. Dan jalan-jalan lah ya. Libur ya. Nah, selain informasi tadi kami sudah menyajikan informasi dari Surabaya ya. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya untuk kamu saksikan di pagi hari ini. Langsung saja bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Retno Ayu. Sahabat RTV, jelang akhir pekan kayak gini nih enaknya emang kita tuh cari referensi wisata kuliner nih. Betul sekali, biar bisa besok makan bareng keluarga ya. Betul. Kalau begitu saya mau tanya sama Retno. Retno sudah pernah makan ini belum? Sate Marangi? Kayaknya pernah deh. Pernah, tapi saya jamin kalau sate Marangi yang satu ini pasti Retno belum. Soalnya ini di Bandung, Jawa Barat ada tempat yang menyajikan sate Marangi dengan potongan daging besar-besar. Jadi kalau ditimbang ya, satu tusuknya itu mencapai 300 gram. Waduh, itu porsinya kayaknya sebesar porsi daging stick kali ya. Iya. Ini jadi penasaran nih, kita simak aja bersama liputannya berikut ini sahabat.
Siapa yang tak kenal sate Marangi? Sate khas Sunda ini memiliki bentuk dan aroma yang menggugah selera. Sebelum dipanggang, potongan daging sate direndam dengan bumbu halus hingga meresap. Setelah itu, sate pun dipanggang di atas bara api. Ketika daging setengah matang, sate pun dicelupkan kembali ke saus kecap dan kembali dipanggang hingga matang. Agar lebih menggugah selera, sate pun disajikan di atas hot plate. Sate gendut Marangi pun siap disantap. Dinamakan sate gendut karena potongan daging di sate ini cukup besar. Meskipun besar, tapi rasanya tetap gurih ya sahabat. Iya, jadi saya baru nemu nih, namanya unik banget, sate gendut Marangi ya. Biasanya kan orang sate Marangi udah biasa gitu. Ini sate gendut, jadi emang bentuknya juga gendut-gendut, gede-gede, terus rasanya enak gitu. Sate Marangi ini, porsinya luar biasa, karena gendut-gendut semua nih. Jadi kayaknya 1-2 juga udah kenyang nih kayaknya. Terus ininya empuk, si seratnya enak, kerasa banget. Bumbunya itu yang kerasa banget, khas banget nih. Pilihan dagingnya pun beragam. Ada daging ayam, kambing, dan sapi. Berat satu porsi sate bisa mencapai 300 gram, alias sama dengan seporsi daging steak kekinian. Saya jamin terbesar, kalau ada yang lebih besar saya akan bikin lebih besar lagi. Ya, jargon kita akan sate gendut Marangi terbesar se-Bandung. Kalau 10 tusuk kurang lebih berapa gramasinya Pak? Itu kurang lebih 250 sampai 300 gram, itu sama dengan makan steak yang paling besar. Seporsi sate Marangi dibanderol seharga Rp70.000. Bagi sahabat yang penasaran, bisa langsung meluncur ke kawasan Lengkong Kecil, Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Tuh kan gede-gede kan, gendut-gendut jadi bikin lapar. Pengen banget ya, langsung aja Pak kita ke sana. Bisa, Bandung kita ya. Betul. Nah selanjutnya Sobat RTV, kalau tadi Retno seneng melihat sate Marangi, ini juga ada yang seneng. Karena nanti saat pemungutan suara Pilkada serentak 27 November nanti bisa ikutan. Siapa tuh kira-kira? Pelajar yang sudah 17 tahun lah. Oh iya ya, ini karena mereka ini baru pertama kalinya memilih di pesta politik yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang ya. Betul sekali, dan karena mereka ini sudah bisa memilih, maka mereka harus punya IKTP dulu. Seperti di Cimahi, Jawa Barat. Mereka merekam IKTP-nya di sekolah. Langsung kita simak informasi. Para pelajar yang umurnya 17 tahun sudah waktunya untuk bikin KTP. Di Cimahi, Jawa Barat, para pelajar yang sudah berusia 17 tahun dapat kesempatan rekam IKTP tanpa harus ke kelurahan. Mereka bisa rekam IKTP di sekolah karena ada layanan perekaman IKTP yang disiapkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Cimahi. Selain sebagai syarat utama menjadi warga negara Indonesia, perekaman IKTP bagi pelajar berusia 17 tahun ini juga diperlukan pada hari pemungutan suara Pilkada secara serentak. Excited banget sih, bisa buat pengalaman baru juga, pertama kali bakalan nyoblos di Pilkada. Harapannya tentu pemimpinnya yang amanah, terus yang nggak omong doang, terus yang bisa bertanggung jawab terhadap jabatan itu. Tapi bukan tugas yang ringan buat pihak Disdukcapil untuk membuat IKTP untuk para pelajar, karena jumlah pelajar yang tercatat sebagai pemilih pemula di Cimahi sebanyak 800 orang. Total di Cimahi ada 800 pemilih pemula yang di sekolah ya, yang di sekolah itu ada 800 siswa yang akan direkam, namun kita baru melakukan sekitar 300 siswa, yang 500-nya sambil berjalan. Wah, masih 500 siswa lagi yang belum merekam IKTP. Semangat ya Bapak Ibu Disdukcapil Cimahi. Semoga bisa tuntas sebelum hari pencoblosan. Nah, untuk para siswa, selamat punya IKTP dan selamat memilih dengan cerdas pada 27 November nanti ya. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.
Jelang pelantikan Presiden Indonesia terpilih, ternyata ini bisa dimanfaatkan bagi pelaku UKM untuk dapetin cuan nih. Iya, ini para perajin figura kebanjiran pesanan. Salah satunya di Pasuruan, Jawa Timur. Kita cari tahu berapa cuan yang mereka dapat dari menjual figura Prabowo Gibran. Memanfaatkan momen penting untuk meraup cuan. Sebuah toko di Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur ini jagonya. Toko ini menjual figura foto Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti. Pak Saiful Amri bersama dengan teman-temannya perajin figura sibuk banget membuat dan merakit figura presiden dan wakil presiden terpilih ini yang sudah dipesan pelanggan-pelanggannya. Para pemesan figura Prabowo dan Gibran ini rata-rata adalah institusi mulai dari kantor pemerintah, swasta, hingga sekolah. Bagi para pemesan, bisa pilih sendiri desain figura yang diinginkan. Pak Saiful bersyukur bisa memanfaatkan momen jelang pelantikan presiden dan wakil presiden menjadi berkah untuk usaha yang sudah dirintisnya selama 9 tahun. Nah, Pak Saiful, berapa nih harga satu paket figura Pak Prabowo dan Mas Gibran? Itu harga ada dua motif, yang 10R sama RS, itu harga standarnya, yang RS biasa itu 85 satu paket. Kalau yang RS 120, itu beda figuranya yang besar. Jadi dapat berkah ya? Alhamdulillah. Kira-kira berapa kenaikannya Pak? Berapa persen daripada sebelumnya? Kesananya ini Pak? 50% tadi ya? 50% ya? 50% Pak. Sampai 70 lah? 70% lah. Mulai 80.000 hingga 120.000, tergantung ukuran fotonya. Wajar saja karena harga yang Pak Saiful tawarkan cukup bersahabat. Saya beli satu paket, ada gambarnya Bapak Presiden Prabowo, terus sama Bapak Wali Kotanya namanya Bapak Gibran. Wakil Presiden. Wakil Presiden. Murah. Dari sekian toko di sini yang paling murah Pak. Dan saya sudah banyak toko-toko lain. Tadi merasa lebaran. Iya. Soalnya satu paket gini 80.000 loh, sama figuranya juga. Itulah dunia usaha. Jeli memanfaatkan momen menjadi sebuah peluang bisnis yang mendatangkan keuntungan alias cuan. Semangat ya Pak Saiful. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV. Wah, ternyata ya belum dilantik aja ini sudah laris manis foto presiden dan juga wakil presiden. Iya bener banget nih Topan, tapi ada yang beda ini dengan para pedagang figura di Padang, Sumatera Barat yang mereka ini justru belum mau menjual foto presiden dan juga wakil presiden terpilih. Wah, kira-kira kenapa ya mereka bisa begitu? Mari kita dengar alasannya. Kalau kita sedang melihat-lihat di toko figura, biasanya udah banyak nih foto presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang terpajang. Tapi kenapa dengan toko figura yang satu ini ya? Kok nggak ada satupun foto Prabowo maupun Gibran nih sahabat? Kira-kira ada apa ya? Walah, ternyata sejumlah penjual figura di Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat ini baru akan menjual foto Prabowo Gibran jika presiden dan wakil presiden terpilih tersebut sudah dilantik pada 20 Oktober nanti. Untuk saat ini, mereka masih menghormati Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang masih menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Selain itu, para pedagang juga masih menunggu foto resmi yang dikeluarkan Sekretariat Negara. Foto resminya belum keluar. Biasanya foto resmi keluar 1 minggu setelah pelantikan. Yang sekarang beredar cuma diedit kepalanya aja. Badan masih badan Jokowi sama Ma'ruf Amin, kepalanya aja yang ditukar Bang. Ya belum dilantik Bang. Belum dilantik. Ya belum dilantik, nanti baru dibuat kayak banyak orang pesan ya.
Dilantik dulu baru bisa dijual. Enggak bisa bang. Para pedagang memprediksi peningkatan permintaan foto presiden dan wakil presiden tersebut akan terjadi 1 pekan pasca pelantikan. Pemesanan foto biasanya datang dari sejumlah sekolah dan perkantoran. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV. Sahabat dan Topan, nih nggak kerasa nih ya, kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini tinggal 2 hari lagi. Betul sekali, dan ternyata ini sudah 2 periode Pak Jokowi memimpin negeri ini. Ada mahakarya luar biasa hingga prestasi yang diakui dunia. Tapi nggak sedikit juga ya, ada yang membuat hati warga kecewa. Iya, kira-kira berapa nilai rapor Presiden Joko Widodo di mata warga? Kita cek bersama. Maaf, ganggu waktu sebentar, mau nanya dulu. Maaf, aku ngejar meeting. Dari 1 sampai 10, dari 1 sampai 10 nggak apa-apa, rame-rame nggak apa-apa, rame-rame. Kalau nilai rapor Pak Jokowi dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Sahabat RTV, saya tuh bawaannya lagi seneng deh kalau ngelihat nilai raport anak saya. Karena setiap tahunnya nilai raport ini semakin bagus. Jadi bangga kan? Nah, ngomongin raport nih, sebentar lagi ada yang mau lulus loh. Tapi bukan lulus sekolah ya, melainkan lulus memimpin negeri ini. Siapa lagi kalau bukan Presiden Joko Widodo. Nah, kira-kira berapa ya nilai raport Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin tanah air di mata masyarakat? Yuk kita cek. Ibu, permisi Bu. Maaf ganggu waktu sebentar, mau nanya dulu. Maaf, aku ngejar meeting. Dari 1 sampai 10, dari 1 sampai 10 nggak apa-apa, rame-rame nggak apa-apa, rame-rame. Kalau nilai rapor Pak Jokowi dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? 8. Mungkin 6 kali ya? 5. 5? Merah dong? Aduh, 10 deh. Aku sama sih 8 mungkin ya. 8. Alasannya? Ya kita udah bisa lihat ya perkembangan yang lumayan signifikan. Kayaknya belum terlalu banyak yang dirasakan sih kelebihannya ya. Membantu masyarakat miskin. Ya emang pembangunan sih ada, cuman utangnya banyak banget. Selama 10 tahun memimpin negeri ini, Presiden Joko Widodo sering disebut dengan Bapak Infrastruktur. Karena selama 2 periode, serangkaian pembangunan terus dikebut demi menciptakan dampak positif bagi pemerataan daerah, meningkatkan ekonomi nasional, dan mampu berkompetisi dengan negara lain. Sebut saja pembangunan jalan sepanjang 7.800 km, 2.049 km diantaranya merupakan jalan tol dan 5.833 km jalan nasional. Kemudian ada juga 25 pelabuhan baru dan 25 bandara baru di masa jabatannya. Indonesia juga menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu menunjukkan ketangguhannya di tengah ketidakpastian global, seperti terjaganya pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, terkendalinya inflasi di angka 2 hingga 3%, serta menekan stunting dari 37,2% di tahun 2014 menjadi 21,5% di tahun 2023. Berbicara prestasi Presiden Jokowi, tidak lengkap rasanya jika tidak menyebut Ibu Kota Nusantara IKN. Di tengah kontroversi pemindahan ibu kota, IKN mampu mengurangi beban Jakarta dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah sekitar IKN. Di Kalimantan Timur saja, efek ekonomi terasa jelas. Kota-kota di sekitar IKN melampaui pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional di angka 5,05%. Jika tadi kita sudah bahas kelebihannya, nah kira-kira
apa saja kegagalan selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi? Sempat diklaim mampu menekan tingkat kemiskinan, namun tingkat kemiskinan belum sesuai dengan target yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). Di tahun 2015 misalnya, tingkat kemiskinan yang ditargetkan bisa ditekan hingga 10%, tapi faktanya masih berada di 11,22%. Begitu juga dengan 4 tahun berikutnya, yakni di tahun 2016 hingga 2019 periode pertama. Pencapaiannya masih meleset dari target. Sedangkan di periode kedua, tidak ada target penurunan tingkat kemiskinan. Target baru ditetapkan di tahun 2024 ini dengan angka 6 hingga 7%. Tapi lagi-lagi faktanya tidak sesuai dengan target, yakni masih berada di 9,03% hingga Maret 2024 lalu. 10 tahun menjabat, Presiden Jokowi tampaknya belum mampu mengurangi angka pengangguran. Justru sebaliknya, jika di tahun 2014 angka pengangguran hanya 5,9%, tapi di tahun 2023 jumlahnya naik menjadi 6,49%. Memang ada banyak faktor, khususnya saat pandemi. Tapi faktor utamanya ialah minimnya lapangan pekerjaan bagi warga. Di balik sejumlah keberhasilan Presiden Joko Widodo yang hampir sempurna, di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo justru menciptakan kemunduran reformasi hukum. Mungkin kalian semua udah pada paham kali ya, tanpa harus kita ulas. Nah, sahabat, warga tentu berharap keberhasilan yang sudah diraih oleh Presiden Joko Widodo dapat dilanjutkan kembali oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan juga kegagalan yang ada, semoga segera diperbaiki oleh Pak Prabowo agar bangsa ini lebih besar, semakin sejahtera, dan terus bersaing dengan negara lain. Saya Oscar Haris dan juru kamera Feba Alexander. Sampai jumpa.